Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana kami sudah melakukan studi lapangan terkait dengan mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Kami memilih 2 desa, yaitu yang pertama Desa Losari dan yang kedua adalah Desa Duren. Kami mendapat tempat di dataran tinggi, di mana rata-ratanya kurang lebih 500 di atas permukaan air laut, dan kami membaginya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dari Desa Losari, di mana yang pertama ada Wuri Andini, yang kedua ada Septa Rosih, dan yang ketiga ada Dani Subekti. Selanjutnya dari kelompok 2, di mana kami melakukan penelitian di Desa Duren. Yang pertama ada Fauzi Rio Sahputra, dan yang kedua ada Muhammad Yusuf Kusna. Baik, demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya adalah terkait penjelasan dari masing-masing desa yang sudah kami observasi.
Setelah perkenalan, selanjutnya adalah pendeskripsian tentang desa yang pertama, yakni Desa Losari. Nah, Desa Losari terletak di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Losari ini terbagi menjadi 4 dusun, yakni yang pertama ada Dusun Losari, Dusun Kaliduku, Dusun Kaliseleng, dan Dusun Bantir, yang terdiri dari 11 RT dan 5 RW. Batas wilayah desa sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemawi, dengan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumen, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mendongan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pianggan. Mata pencarian masyarakat atau komunitas utama yakni sebagai petani, yakni petani padi, jagung, ubi rambat, dan ada juga buah-buahan seperti pisang, alpukat, jeruk, dan aneka sayuran seperti kol, sawi, cabai, wortel, bawang daun, bayam, terong, dan aneka sayuran lainnya. Tidak hanya itu, di sana juga penghasil aneka bunga seperti bunga krisan, bunga mawar, bunga ruskus, dan masih banyak lagi. Desa Losari ini termasuk dalam Desa Swakarya. Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari Desa Swadaya menuju Desa Swasembada. Desa jenis ini dianggap lebih berkembang dibandingkan Desa Swadaya. Desa Swakarya merupakan desa sedang berkembang yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun masih terkendala dengan masalah kurangnya dana. Ciri-ciri Desa Swakarya yakni adat istiadat sudah mulai longgar dan mengalami perubahan. Cara berpikir masyarakat mulai berubah karena pengaruh dari dunia luar yang mulai masuk. Mata pencarian penduduk mulai beragam. Lapangan kerja bertambah sehingga produktivitas semakin meningkat. Pemerintah desa berkembang baik dalam administrasi desa yang sudah berjalan maju. Sudah ada hubungan dengan daerah sekitar, sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi, tingkat perekonomian dan pendidikan mulai meningkat, dan memiliki jalur lalu lintas yang sudah agak lancar dan prasarana-prasarana lainnya. Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang ada di Desa Losari yakni seperti yang pada umumnya di desa-desa lainnya ya. Di sini ada yasinan yang berkaitan erat dengan adat selamatan yang dipandang sebagai terenggalek atau memiliki kualitas sosial erat sebagai metode bantuan pemerintah publik. Adat yasinan diandalkan sebagai kumpul-kumpul pilihan pergaulan sosial untuk membuat masyarakat yang tenang dan damai secara bersamaan, merupakan sebuah metode untuk berbagi jenis kebiasaan Islam dalam kebiasaan masyarakat pada saat ini. Tidak hanya yasinan, di Desa Losari pada setiap hari Kamis malam Jumat sekali juga rutin diadakannya yaitu pengajian. Walaupun kegiatan pengajian ini tiap dusun waktunya berbeda-beda, namun pengajian rutinan ini selalu tetap berjalan. Selain bapak-bapak, terkadang ada juga pemuda, anak-anak yang ikut pengajian rutin ini. Jamaah pun masih bisa merasakan kekhusyuan dalam memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam acara tersebut. Kemudian, ada yasinan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Rabu. Yasinan mingguan ini dihadiri oleh ibu-ibu RT 1, RW 5. Pengajian ibu-ibu ini sudah menjadi suatu acara yang pasti ada di setiap minggunya, yaitu mingguan rutin. Selain mendapatkan pahala, jamaah pun bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat di Dusun Losari. Permasalahan yang mendasar yang sering dihadapi dalam pembangunan desa, yakni terkait dengan krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui sumber daya desa yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi permasalahan mendasar tersebut. Strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama yaitu mengoptimalkan BUMDes di antara penanganan sampah secara proporsional, pasar kuliner, wisata alam abadi, embung desa, sirkuit mini yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli desa tersebut. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan UMKM yang ada di Desa Losari. Nah, yang terakhir yaitu mengefektifkan kegiatan PKK tingkat dusun
hingga desa sebagai sarana menciptakan kesejahteraan sosial terutama ibu-ibu yang ada di Desa Losari. Tapi belum kayak Topeng, kayak Bin, jadi kan kalau kayak Topeng kayak Bin itu kan hampir mungkin 90% masyarakat di sana itu tani. Kalau yang di sini tuh mungkin dia biar tadi aja pedagang lagi. Cuman terus sekarang itu kita terus sekarang sayur pinggir. Enggak, kalau untuk dagangnya turun ke bawah tuh ya. Oh, Niko terus agen-agen sayur Niko. Ya pakai terus saya dari itu. Pertanyaan ini kan deh, milik tanah milik sendiri. Ada yang baru dong. Kemudian tiang terus diolah terus dijual. Desa Duren, desa yang berada di Pulau Utara Jawa ini berada di Kecamatan Bandungan dan terbagi menjadi 9 dusun. 9 dusun diantaranya ada Dusun Gaton, Dusun Jetak, Dusun Kropoh, Dusun Legok Sari, Dusun Mejing, Dusun Kelapar, Dusun Legowo, Dusun Tenggaran, dan Dusun Duren. Desa ini sebenarnya ada sejak abad antara 7 dan 8, di mana masih adanya kerajaan yang dikuasai oleh Ratu Kalingga. Sejarah desa sebenarnya berasal dari adanya prajurit Islam yang menyerang kerajaan Hindu di bawah kepemimpinan Ratu Sima, yang mana pada waktu itu hari siang mereka beristirahat di suatu tempat yang mana sekarang disebut sebagai Duren. Kata ini berasal dari duhuran leren atau duhur yang berarti waktu duhur, leren yang berarti istirahat, dengan artian bahwa waktu siang itu adalah digunakannya untuk ibadah sholat bagi umat muslim, bagi prajurit-prajurit muslim tersebut. Luas wilayah desa ini sekitar 308 hektar dengan ketinggian 834 meter di atas permukaan air laut dan udara yang sejuk apalagi ketika malam hari. Banyak sekali aneka ragam interaksi penduduk maupun kekayaan dari hasil kebun ataupun pertanian yang berada di desa dusun Duren ini. Seperti rata-rata hasil budidayanya adalah sayuran dan bunga sebagai pertanian yang banyak digeluti di sana. Dalam tipologi desa, Desa Duren masuk dalam tipe desa swakarya. Desa swakarya artinya desa yang mana masih memegang teguh adat istiadat ataupun norma-norma tradisional, tetapi dalam perkembangan dan perubahan sosialnya juga sudah terlihat, mulai dari pola perilaku, keanekaragaman pekerjaan,
keahlian pada masing-masing individu, dan pola interaksi serta pola kepemerintahannya ataupun struktur yang ada dalam masyarakat desa tersebut. Dalam desa Duren, seperti misalnya adat istiadat yang masih dilaksanakan meskipun adanya keterbatasan lingkup pelaksanaannya. Karena memang dalam masyarakat desa Swakarya, mereka masih meyakini bahwa adat istiadat yang telah ada secara turun-temurun merupakan titah atau titipan dari para leluhur untuk selalu dilestarikan. Dalam hal ini adapun pasti kendala waktu ataupun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Beberapa tradisi yang ada misalnya yaitu nyadran, tradisi wiwit, ataupun tradisi ara-araan seperti karnaval ataupun ara-araan para petani yang ada di desa tersebut. Tradisi nyadran dipelopori oleh umat muslim, di mana ini mengingat bahwa nenek moyang yang ada pada zaman dahulu untuk didoakan secara bersama-sama dan musyawarah untuk menyatukan tali silaturahmi antar masyarakat yang ada. Selanjutnya ada tradisi wiwit. Dalam pelaksanaannya pun sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, di mana tradisi wiwit sebelumnya dilaksanakan secara bersama-sama dengan kelompok petani yang ada ataupun dengan masyarakat sekitarnya, mulai dari anak-anak, dewasa hingga lanjut usia. Tetapi kebanyakan dari mereka sekarang yang mungkin adanya teknologi, mungkin karena pekerjaan yang berbeda, karena mayoritasnya bukan lagi petani, di desa tersebut hanya petani-petani 1 atau 2 orang saja yang melaksanakan tradisi tersebut. Sehingga walaupun demikian, nanti pada saat turun-temurunnya yang melanjutkan di bidang pertanian atau sawah yang digeluti mulai dari bunga-bunga ataupun sayur-sayuran, maka perlu dilakukan tradisi ini. Adaptasi teknologi ini seperti yang saya sudah sebutkan, keberagaman ilmu pengetahuan, keberagaman pekerjaan, dan juga globalisasi menjadikan masyarakat bukan lagi bekerja secara manual, tetapi menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan menggunakan beberapa media informasi khususnya untuk memberikan pelayanan terkait dengan komoditas dan perekonomian yang ditingkatkan melalui teknologi tersebut. Karena dengan adanya teknologi tersebut, mereka semakin dimudahkan dan tidak sulit lagi untuk mengembangkan, walaupun kadang secara efek negatifnya masih ada. Karena ketergantungan teknologi, mereka menjadi tidak mau untuk bekerja secara manual. Bapak Kamsi saking RT Budi mau? RT Sugo enggak, itu enggak kon. Oh, Kelurahan Duren. Saat ini kan kayak napa niku pemuda-pemuda saat ini kan antene napa niku tani kan mboten purun nggih, Pak. Nggih. Niku pripun, Pak? Napa warga mriki kan kathah nanam sayur, nanam pari, padi nggih, nanam napa palawija dan lain-lain niku pripun nggih? Lah niku kan sing nanem niku tiyang sepuh sing kerja boten pasen. Lagi makin pripun, Pak? Lah ngapunten ngene-ngene. Kan iki kerja kali tani niku buru kerja tadi. Nek kerja kan pen medaling, enten pestine ngoten. Lah pestine medal nek tani kan kadang luput.
kadang nek mboten medal mboten pajeng. Lah niku nek masalah tuku bantu niku nek enten kedhi pahang utawa sakit. Ngoten niku mangke nek gadah damel niku enten bantu enten. Kula kan teng kota nggih. Kok kadang kok omahe ngoten niku kan mboten ngeten iki, mboten kerja, mboten sakit. Gedhi ngoten to, dadi mboten saged napa nyuwun. Nah, nyuwun napa? Nyuwun pitulungan teng sebelah kan mboten saged. Mriki nggih enten sebagian ngoten, Mas. Nek niku sing saged magri griya barang niku enten usahane bakul napa sayur dadi tumbas sing mriki kan murah, mangke dijual ke Semarang. Mriku pajeng ngoten. Nek jaman riyin nggih enten nggih, enten nanem padi nggih, pari niku tani winek barang niku enten iki pun. Jadi mengurangi napa itu rasa napa nggih saling kerja sama lah gitu. Tapi tesih tetep nek wonten kepaguyuban napa nggih. Iki nek enten acara napa nek mriki namine nek wayang niku kadiso. Apa? Kadiso. Kadiso nggih khas desa. Khas desa. Nggih. Khas desa niku nggih turine jaman riyin kan. Manuk mali kan bisa niku. Oh, nggih. Lanjut nggih. Enten kan. Oh, syukuran niku kagem. Kagem napa winehan itu ben lancar ngoten nggih. Jadi gini Pak, kalau di desa ini tuh jumlah per kepala keluarganya itu berapa sih di sini? Sekitar 120. Dan kebanyakan tuh di sini mereka bermata pencaharian seperti apa sih Pak? Sekitar 50% dagang, 50% tani. Itu untuk para kalangan petani itu mereka mengelola tanah mereka sendiri atau mereka lebih justru ke menggarap lahan milik orang seperti itu Pak? Kebanyakan sendiri, tapi ya ladangnya itu cuma sedikit-sedikit, tapi dia sendiri. Tapi ya ada sebagian mungkin 5% ada yang nyewa bengkok, tanah bengkok, apa itu ada juga. Tapi banyaknya yang garap sendiri. Itu pun sekarang malah banyak yang tidak digarap, soalnya ya modal kurang, terus apa itu kan Sumber daya manusianya juga kurang ya. Kan kalau di sebuah desa kalau dimana ada suatu lahan gitu ya Pak, iya. Apalagi pertanian seperti Indonesia kita ini kan, kita sebagai warga negara Indonesia yang memproduksi Iya. beras yang melimpah, Iya. kan bisa diekspor impor kan untuk kebutuhan sehari-hari makan, itu kan pasti bisa menunjang ke perekonomian. Iya, iya. Nah, kenapa menurut Bapak gimana pandangan Bapak mengenai para anak muda yang tidak mau bergelut ke bidang pertanian seperti warga-warga desa yang di sekitar sini Pak? Padahal kan kita melihat potensi di pertanian seperti ini tuh sangat menunjang banget gitu Pak, baik untuk sebuah desa itu sendiri dan juga negara itu. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya itu, kalau anak muda sekarang kalau terjun langsung ke pertanian itu tidak telaten intinya gitu ya, tidak langsung cash dapatnya, lebih setelah itu buruh, bangunan atau kerja apa, yang penting satu minggu langsung bayaran, sekitar satu hari 100, satu minggu 700. Kalau tani kan nanam dulu, nanti rumah sampai 1 bulan 2 bulan kan hasilnya tidak belum panen ya itu. Terus sekarang ya jadi ladang itu tidak kan itu permasalahan yang generasi muda itu tidak ikut. Cuma yang tua-tua itu lah mungkin kedepannya kalau yang tua udah nggak ada ya mungkin ya tidak dipakai. Soalnya yang anak muda sekarang tidak ada yang mau tani.